Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang Umi cintai karena Allah, Ibu Ketua Majelis Taklim kita Ibu Imah beserta pengurus yang lainnya, wabil khusus Ibu Nuri, ya, serta ibu-ibu yang cantik-cantik, yang sholihah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Senin ya. Hari Senin harus semangat. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Dalam kondisi sehat semua, marilah kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kesempatan waktu, hingga alhamdulillah di pagi ini kita sama-sama bisa berkumpul di musola Syafir ya, dalam rangka thalabul ilmi. Semoga setiap niat kita hari ini serta langkah kita hari ini untuk sama-sama berkumpul dalam majelis ilmu ini akan menjadi satu amalan kebaikan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang harus selalu kita ingat bahwa huduru majalisil ilmi afdalu min alfi rokaatin, ya, bahwa hadirnya kita di majelis ilmu itu lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis Imam At-Tirmizi. Ya, ini menjadi salah satu motivasi ya, kita untuk hadir ke majelis ilmu. Insya Allah duduknya kita di majelis ilmu akan diampuni dosa-dosa kita. Ya, kemudian Allah akan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk itu hari ini insya Allah kita akan membahas kajian fikih ya. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu ilmu yang penting untuk kita pelajarin adalah ilmu fikih ya. Fikih itu maknanya pemahaman ya. Bagaimana kita memahami ya syariat Islam, yaitu cara memahaminya, karena kita nggak bisa langsung memahami langsung Al-Quran hadis, tapi kita memahaminya lewat pemahaman para ulama salaf ya, para ulama salaf yang kemudian memberikan ya rincian ilmu fikih kepada kita ya. Jadi karena dia pemahaman, maka boleh jadi ada perbedaan ya. Disitulah kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk memiliki ya toleransi ya, menghormati kepada saudara kita yang memiliki pilihan yang berbeda dalam hal ibadah ya. Misalnya dalam hal ibadah salat subuh, mungkin ada saudara kita yang menggunakan kunut ya, atau ada yang tidak menggunakan kunut, ya nggak apa-apa karena dua-duanya punya dalil yang nggak boleh nggak sholat subuh. Itu yang harus kita terus ajak untuk bisa menjalankan sholat. Kemarin saya baru melihat ada survei ya survei tentang umat Islam di Indonesia, itu bikin merinding dan bikin sedih, dan ini menjadi PR kita semua.
dikatakan bahwa orang Indonesia yang sholatnya itu benar-benar 5 waktu, konsisten 5 waktu itu hanya 38%. Sedih banget ya Allah itu ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kebanyakan masih bolong-bolong. Ya. Ini kerja keras buat kita semua. Minimal kita bertanggung jawab atas keluarga kita masing-masing ya, anak kita, keluarga kita. Jangan sampai dalam keluarga kita ada yang tidak sholat fardu gitu ya. Itu jadi concern kita. Kalau kita semua bertanggung jawab terhadap keluarga masing-masing ya, sebenarnya ini kan adalah tugas para bapak ya, para pemimpin, imam, para imam keluarga harus memastikan seluruh anggota keluarganya sholat. Nah ini kan satu fenomena yang sangat-sangat menyedihkan ya. Padahal dakwah selalu digencarkan dakwah. Namun ternyata seperti itu. Bahkan mungkin orang yang rajin ngaji juga masih ada yang sholatnya belang bentong. Ya, karena kemarin tanpa sadar ketika Umi ngisi ada yang tanya, Ustazah, kalau kita sholat subuh, saya kalau telat sholat subuh, saya sholatnya duha aja. Jadi subuhnya ditinggalkan, sholat duha aja, kan gak boleh ya. Nah hukum-hukum yang seperti itu aja. Jadi yang mendahulukan sunnah sementara yang fardu ditinggalkan. Ibu kalau ibu tertidur tidak ada yang bangunin, itu nggak apa-apa, sholatnya pada saat kita terbangun. Jadi pas bangun ibu bersih-bersih langsung wudhu atau sholat. Walaupun katakanlah itu sudah jam 3, jam 8, tetap wajib sholat subuh gitu. Nah hal-hal seperti itu miris orang-orang yang ada di ya ibaratnya orang-orang yang rajin ngaji gitu. Untuk itu aja sholatnya masih ada yang seperti itu. Bagaimana dengan orang yang tidak tersentuh dengan dakwah? Makanya ini luar biasa concern ya bagi kita semua ya Allah. Ternyata beginilah kondisi umat Islam. Sama ketika disurvei juga tentang bisa membaca Al-Quran juga masih sangat kecil, 30%-an. Itu para orang-orang yang berangkat haji loh. Bayangkan orang berangkat haji yang bisa baca Al-Quran itu masih minim. Nah ini berarti luar biasa ya. Jadi Masya Allah kita berjuang ya. Berjuang kayak Bu Nuri mengajarkan tahsin. Ayo yang sudah bisa belajar, ajarkan, ajak tetangga kita belajar gitu ya. Ternyata untuk hal-hal yang masih sangat prioritas aja kita masih belum ya umat Islam ini. Seperti sholat itu kan udah menjadi ibadah yang nanti pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bagaimana kondisinya kalau banyak umat Islam yang meninggalkan sholat dan tidak merasa berdosa ya. Nauzubillah min dzalik. Yuk kita kuatkan lagi ya, kita kepada anak-anak kita atau saudara kita mungkin ada yang belum sholat, kita ingatkan gitu bahwa ketika kita meninggalkan sholat itu bukan sesuatu yang remeh gitu, yang ringan, itu berat banget di sisi Allah. Bahkan dosanya melebihi orang yang berzina sekian kali, terusnya membunuh orang sekian banyak orang, tuh banyak. Ya ketika Nabi Musa ditanya tentang orang yang memiliki dosa yang sangat besar seperti membunuh dan berzina, ya ternyata adalah dosa meninggalkan sholat. Ya. Jadi bukan sesuatu yang ringan ketika seseorang itu meninggalkan sholat gitu. Ini tugas kita semua untuk bisa saling mengingatkan saudara-saudara kita yang terdekat yang kita tahu nggak sholat, kita ajak untuk dengan dakwah yang baik untuk mereka segera menjalankan sholat gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kan masih membahas tentang sholat tatawwu, sholat sunnah. Nah, kita masuk kepada sholat Aid. Sholat apa Bu? Aid. Aidain, 2 sholat hari raya, yaitu sholat Aidain. Ketika disebut Aidain berarti Idul Fitri dan Idul Adha ya. 2 sholat hari raya. Hukumnya apa? Hukum sholat hari raya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang hampir wajib atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi dia hampir-hampir wajib. Ya. Nah ini banyak orang-orang Islam yang KTP sholatnya hanya idain. Ya, setahun 2 kali sholatnya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Ya. Kemudian sholat Aidain ini
ya, baru disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Jadi waktu di kota Mekah belum ada kewajiban ini. Nah setelah 1 tahun hijrah di kota Madinah barulah diturunkan syariat tentang sholat Id. Ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan Idain dan memerintahkan kepada umatnya baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Bahkan pada sholat Idain, Rasulullah itu memerintahkan kepada perempuan-perempuan pingitan, semua keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat Id. Bahkan wanita-wanita haid, dan haid juga suruh keluar dari rumahnya. Nah, mereka tidak sholat, tapi mereka disuruh datang ke lapangan-lapangan, tempat di mana dilaksanakan sholat Idain. Nah, maka sebenarnya kalau ini sunnah ini dijalankan pada kita, maka wanita-wanita haid ini ya mereka terpisah duduknya, dibuat ya terpisah gitu dengan yang sholat. Nah, mereka bisa diberdayakan untuk menjaga anak-anak kecil ya, bayi-bayi gitu ya, dititipin biar ibunya sholat dengan leluasa, dengan tenang gitu ya. Nah, ini kan di kita belum. Padahal sunnahnya seperti itu. Para perempuan-perempuan sholat Id ya. Jangan sampai gini, kalau pas Idul Adha atau Idul Fitri pas ada yang haid, aduh alhamdulillah ada yang jagain rumah, ada yang bebenah gitu ya. Ada yang ya kan seperti itu, kebanyakan seneng, wah ada yang bebenah, ada yang jagain rumah gitu. Padahal wanita haid juga disuruh datang ke lapangan untuk mencari keberkahan di hari itu. Karena hari itu ya, baik khutbahnya maupun doa bersamanya itu sangatlah makbul, berkah, sehingga ayo semua disuruh keluar untuk mencari keberkahan hari raya tersebut gitu. Jadi semua keluar. Karena itu bagian dari syiar agama Islam. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kalau surat tentang sholat Idul Adha itu di surat Al-Kautsar ya. Inna a'taina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Diperintahkan sholat, ya, dirikanlah sholat dan menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian disunahkan apa? Sebelum kita sholat Aidain, sunnahnya adalah mandi, ya, mandi. Itu artinya mandi kita itu menjadi satu ibadah sunnah, ya. Kemudian memakai wewangian, ya. Jadi wewangiannya perempuan boleh, tapi wanita itu memakai wewangiannya tidak boleh berlebihan dan aromanya yang lembut. Tidak boleh yang mencolok. Tidak boleh yang terlalu kuat, terlalu keras sehingga membuat orang noleh gitu. Ya. Jadi cukup perempuan itu ya boleh menggunakan parfum tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Dipakai wewangian dan memakai pakaian yang terbaik. Ya, terbaik. Kita punya pakaian yang paling terbaik, itulah yang kita pakai di hari Aidain. Ya. Berarti kan tidak harus baru, tapi yang terbaik yang kita miliki. Tapi emang kalau punya rezeki bisa beli yang baru, ya. Nah itu salah satu cara kita menghormati hari raya. Jangan sampai hari raya pernah saya lihat hari raya pas sholat itu pakai dasteran. Kok kayaknya nggak hormatin ya? Saya yang sakit hati. Ini hari raya kita loh. Ya setelah kita berjuang puasa 30 hari bulan Ramadan, pas sholatnya itu dasteran, astagfirullah cuek amat gitu, dasteran gitu. Nggak mungkin kalau kondangan, jadi yang terbaik itu ya, jadi yang terbaik adalah digunakan di Idul Adha dan Idul Fitri ya. Nah karena ya. Nah tadi kalau masalah wewangian bagi perempuan tidak boleh berlebihan. Nah dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Amarona Rasulullah fi aidaini annal bisa ajwada manajidu wa an natatayyaba bi ajwada manajidu wa an tuhaddi bi athmani manajidu.
Rawahu Hakim. Pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengenakan pakaian terbaik ya yang kami miliki dan memakai wewangian terbaik, Masya Allah ya, dan yang ada pada kami dan berkurban. Nah, kalau Idul Adha dengan binatang yang paling tergemuk yang kami punyai, ya, karena kan dulu banyak yang profesinya sebagai peternak, ya. Maka disuruh tuh di antara ternak-ternak yang dimilikinya pilih yang paling gemuk, itulah yang diperintahkan untuk dikurbankan, ya. Jadi Idul Adha dan Idul Fitri memang sunnahnya kita tadi mandi, berpakaian yang terbaik yang kita miliki, boleh wangian tapi tidak boleh berlebihan bagi perempuan. Nah, kemudian ya banyak hal-hal yang disunahkan juga ya ketika sholat Id, berangkatnya ya dengan pulangnya carilah jalan yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Untuk syiar. Untuk syiar ya. Jadi misalnya supaya Masya Allah, Allah bangga dengan kita, melihatnya juga udahlah wangi-wangi, bersih ya, pakaiannya bagus-bagus. Muter, cari jalan yang berbeda. Cari jalan yang berbeda supaya terlihat ya, terlihat syiarnya, karena ini ibadah syiar. Terlihat nah, kemana-mana gitu. Iya, jalannya yang berbeda ya. Masya Allah. Iya, naik motor pun, jalan kaki, naik mobil. Gak apa-apa naik motor, gak apa-apa berkendaraan, tapi jalurnya berbeda. Iya, jadi jalan berangkatnya lewat mana, pulangnya lewat mana, supaya terlihat syiar bergerak gitu ya. Nah itu Masya Allah. Ya kita juga ngeliatnya senang kan, apalagi jalan kaki bareng-bareng gitu ya, Masya Allah, bersalam-salaman. Ya, nah, indah sekali ya. Jadi pengen lebaran. Pengen lebaran. Nah, Maret aja kita sudah puasa, Masya Allah ya, udah puasa. Nah ini ya. Jadi, kemudian waktu sholat Id, waktunya sholat Id ya berawal sejak terbit matahari sampai setinggi tergelincir secara sempurna ya. Nah, ada bedanya. Kalau Idul Adha lebih diutamakan untuk dikerjakan lebih awal kalau Idul Adha. Jadi ukurannya itu 1 tombak. Ya. Artinya kalau di sini rata-rata berarti kalau hitungan jam ya, Idul Adha sebaiknya lebih dahulu. Ya, 6:30 udah mulai Idul Adha. Untuk apa? Untuk mempercepat kurban, gitu ya, supaya ada waktu untuk kurban lebih cepat. Nah, sedangkan Idul Adha, Idul Fitri ya berbeda. Justru Idul Fitri agak siangan. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan orang-orang yang belum bayar zakat. Ya, karena zakat terakhir itu ketika imam naik ke mimbar mau khutbah. Maka orang-orang yang belum sempat, mungkin dia malam belum dapat rezeki, boleh jadi dia orang duafa. Dia tuh belum punya zakat fitrah. Akhirnya semalamnya dia baru dapat nih zakat fitrah. Maka zakat fitrah yang dia terima, dia buat zakat lagi boleh. Gitu ya, boleh dia gitu. Jadi yang kewajiban zakat fitrah itu kan bagi orang yang memiliki makan untuk hari itu. Ya. Jadi meskipun dia duafa, ternyata dia malam dapat banyak zakat fitrah gitu ya. Ada yang berapa liter gitu ya, banyak. Nah, akhirnya malam itu dia baru punya, besok paginya baru dia bisa mengeluarkan zakat fitrah. Gitu ya. Karena kan kalau iya. Kalau dia misalnya dia sedikit dan tidak ada ya yang buat dimakan hari ini, maka dia termasuk orang yang tidak punya kewajiban untuk zakat fitrah. Tapi kan kalau puasa kita tidak dizakatin, kan dia mengatung, nggak naik ke arsy.
Jadi zakat fitrah itu sebagai pengangkat ibadah saum kita supaya naik. Makanya semiskin apapun duafa, makanya kenapa sih sebaiknya zakat fitrah itu secepatnya dikasih gitu. Jangan terlalu mepet. Misalnya bagi yang leluasa jangan terlalu mepet supaya orang-orang duafa ini dia sempat ya beras yang dapat dari masjid ini, dari orang itu terkumpul sehingga dia bisa tuh berzakat untuk keluarganya. Nah itu ya. Kenapa? Jangan terbalik nih. Fenomenanya terbalik, Idul Fitri pengen cepet-cepet sholatnya. Entah karena pengen cepet-cepet pakai baju baru, pengen cepet-cepet jalan-jalan gitu, pengen cepet-cepet silaturahim gitu. Buru-buru. Nah ini nanti kita bahas tentang hukum ziarah di Idul Adha atau Idul Fitri. Ya. Nah kita bahas nanti. Ya. Nah jadi itu waktunya. Jadi kalau Idul Adha sebaiknya lebih cepat. Ya, 6:30 mulai kalau di sini. Nah, Idul Fitri jam 7, nggak usah buru-buru. Nah, ya jangan terbalik tadi karena kenapa lebih maju karena ada hikmahnya, ada tujuannya seperti itu ya. Nah, kemudian ya, jadi bagi yang Idul Adha adalah buat memberikan waktu untuk segera menyembelih hewan kurban. Berdasarkan hadis dari Al-Bara di mana beliau menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u mi yaumina hadza an nusalli summa narji' fanahjura faman fa'ala faqad asaba sunnatana." Sesungguhnya sesuatu yang kami awali pada hari ini adalah mengerjakan sholat. Nah, Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian pulang dan menyembelih hewan kurban. Idul Adha ya. Barang siapa yang mengerjakan hal ini, maka dia telah menjalankan sunnah kami. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Sedangkan Idul Fitri diakhirkan. Ya, agak akhirkan waktu pelaksanaan sholatnya. Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yusalli binal fitra wasyamsu ala qaidi ruhmaini wal adha ala qadi rumhin. Nabi pernah menjalankan sholat Idul Fitri bersama kami pada saat itu matahari setinggi 2 tombak. Jadi kalau Idul Fitri 2 tombak. Ya. Dan pada sholat Idul Adha matahari baru setinggi 1 tombak. Jadi kalau di tombak gitu ya berdiri pas nih 1 tombak. Tapi kalau misalnya ini agak tinggian. Jadi memang tidak pakai jam ya, pakai inian. Jadi itu ya perbedaan antara Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian sunnahnya apalagi? Makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah kalau Idul Fitri ya fitri ya artinya salah satunya berbuka, maka pada sebelum berangkat ke lapangan ya maka kita sebaiknya makan ya. Makannya itu kalau Rasulullah buah kurma ya. Kalau kita ya seandainya mau makan ketupat nggak usah banyak-banyak ya, sekedar aja gitu, jangan sampai begak nanti sholat. Iya, pokoknya kita tidak berpuasa ya, udah mau saya pagi itu kita ngeteh ya, kalaupun makan apa aja boleh, artinya tidak berpuasa. Ya. Nah, hal ini berdasarkan dari hadis riwayat Anas bin Malik, kata beliau, kata Rasulullah, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat sholat pada hari Idul Fitri sehingga beliau memakan beberapa buah kurma. Ya, karena Rasulullah kan di sana makanan utamanya kurma. Kalau kita cukuplah sesuap 2 suap ya, lontong ketupat ya. Sepiring ya. Dan dalam hadis yang lain ya dari Anas bin Malik bahwa diberitahukan pada baginda Rasulullah SAW jika makan kurma beliau selalu jumlahnya ganjil 1, 3, 5, 7 ya 11. Nah sedangkan
Idul Adha makan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi makan pada hari raya Idul Adha disunahkan, ya, setelah mengerjakan sholat. Jadi kalau Idul Adha setelah sholat makannya. Ya. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan untuk berkurban, maka kita diperbolehkan untuk memakan ya daging hewan kurban kita. Boleh ya, bukan berarti nggak boleh, boleh. Biasanya kalau kebiasaan di sini yang kurban kambing dapat paha ya. Makan boleh. Ya. Jadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yaqula wa la yaqula yaumal adha hatta yarji. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Fitri, ya beliau berangkat sholat pada hari raya Idul Fitri setelah makan. Dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha, melainkan setelah kembali dari sholat. Ya. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu, Idul Adha tidak makan. Ya. Puasa. Nah, berangkat ke tempat pelaksanaan sholat disunahkan untuk berangkat ke tanah lapang. Nah, makanya kan kenapa sholat itu lebih utama di tanah lapang ya? Ya karena memang tadi faktor syiar ya. Nah, kalau sekarang tanah lapang susah, tetap di masjid gitu ya. Tapi di jalanan ya di sini ya. Jadi memang baiknya di lapangan ya. Untuk ya itu karena untuk syiar. Ya, bahwa memakan daging hewan kurban boleh ya setelah itu. Bagi yang berkurban pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha diharamkan bagi wanita berpuasa. Laki-laki perempuan itu haram ya berpuasa di 2 hari raya dan ditambah dengan hari tasyrik ya. Kenapa? Karena hari tasyrik adalah hari makan minum dan bertakbir ya, berzikir menyebut nama Allah ya. Jadi kalau tradisi di Saudi kan lebih meriah Idul Adha, ya Idul Adha, ya lebih panjang. Nah dan mereka juga kedatangan banyak jamaah haji, jadi lebih meriah, gitu ya. Maka sebenarnya kalau kita konsepnya lebih besar itu Idul Adha, enak, uang THR-nya buat kurban. Iya, kalau mau nih Indonesia dibalik gitu, yang besar itu Idul Adha. Karena kalau Idul Fitri kan kita setelah Idul Fitri malah kita diarahkan untuk sholat puasa Syawal, ya kan? Walaupun sebaiknya kalau tradisi kita bersilaturahim baiknya kita mundur aja karena dalam rangka tadi apa kita menghormati tuan rumah atau kita menjadi tuan rumah gitu. Sebaiknya nanti selesai misalnya udah selesai silaturahim, iya kalau dibuat kayak gitu bagus di Jawa Timur ya. Jawa Timur itu ada lebaran ketupat. Emang satu lingkungan itu mereka di hari kedua udah langsung saum Syawal. Nah, selesai saum Syawal baru mereka lebaran ketupat dan itu lebih meriah dari hari tanggal 1 Syawal. Ya itu kan tradisi, maka bisa aja kalau dibuat tradisi seperti itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi bahkan enaknya ya ketika misalnya ditukar yang hari raya bener-bener rame itu Idul Adha ya tadi THR-nya dibalik jadi Idul Adha bisa buat kurban. Kemudian ya memang kita makan-makannya itu kan hari makan-makan dan minum-minum itu bahkan dilarang berpuasa. Ya, itu sebenarnya kalau lagi dari sisi itunya sebenarnya Idul Adha yang harus lebih meriah gitu, yang harus lebih meriah gitu ya. Nah, jadi itu ya Bu ya, makan setelah apa Bu? Kalau yang makan setelah sholat apa? Idul Adha ya, Masya Allah. Sedangkan kalau Idul Fitri sebelum sholat ya. Nah berangkat pelaksanaan sholat disunnahkan berangkat ke tanah lapang ya pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ya. Para sahabat berangkat bersama istri dan anak-anak mereka sembari bertakbir. Jadi sambil jalan tuh kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Semua bertakbir. Jangan malas untuk bertakbir. Justru biar menggema takbiran itu.
Ya, jadi sepanjang kita berangkat dari Rosa sampai ke lapangan terus bertakbir. Nanti juga di lapangan bertakbir. Ya, jadi sunnahnya terus bertakbir Allah. Ya, wanita muslimah ya diperbolehkan untuk mengerjakan sholat id di masjid boleh. Akan tetapi pelaksanaan sholat id di luar masjid atau di lapangan lebih afdol. Selama tidak ada halangan seperti hujan. Ya, kalau memang hujan maka nggak apa-apa di masjid. Tapi kalau cuacanya cerah ya, maka lebih baik di lapangan. Ya, seperti itu. Berangkat kaum wanita dan anak-anak ke pelaksanaan sholat, ya hendaklah ya muslimah berangkat ke sholat, tempat sholat bersamaan suami dan putra-putranya. Ya Allah, nih senang ya lihatnya, masya Allah. Pandangan yang indah sekali ya kalau lihat itu. Pada bersama-sama ya. Nah, bahkan boleh dihadiri oleh wanita muslimah yang gadis, pingitan, yang sedang haid, semuanya harus keluar. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan, umirna an nukhrija mawaqli'a wal haidha fi idaini yashhadul khaira wa da'watal muslimina wa yantazilul haidha al musallah. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kami pernah diperintahkan untuk membawa keluar kaum remaja putri, ya, maupun remaja yang sedang haid pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk menyaksikan kebaikan, ya, keberkahan, dan mendoakan kaum muslim. Adapun wanita yang sedang haid hendaknya sedikit menjauh dari tempat sholat. Ya, jadi misalnya yang terpalnya ya dipisahkan dikit aja, mereka di bagian belakang. Gak apa-apa kalau ini diberdayakan tadi bisa jagain anak-anak kecil. Iya, di belakang ya, di belakang. Kenapa? Gak, jangan bergabung dengan jamaah, nanti kan safnya jadi enggak ini, jadi misah. Nah, petagosnya nggak tahu. Harusnya orang head itu di belakang. Nggak sholat di belakang. Jadi kecampur. Jadi face-nya harus dibedakan. Jadi misalnya terpalnya gini. Nah, agak kosongkan baru terpal belakang khusus untuk head. Harus makanya DKM tuh harus paham itu ya. Harus paham itu diatur. Yang head itu khusus di belakang. Ya, tidak boleh karena kalau nanti dia memutus saf. Karena misalnya ketika saf nah itu nggak boleh. Jadi nanti kalau dia nggak sholat berarti saf kosong kan? Nah itu nggak ini. Jadi semua yang head itu di belakang. Kalau emang dia dititipin anak kecilnya juga dibawa ke belakang gitu. Biar dia yang jagain gitu. Iya, nah ini harus diatur. Jadi DKM-nya harus ngatur supaya benar-benar. Nggak masuk ke saf, tidak masuk ke saf, nggak masuk saf. Iya, mungkin. Iya, jadi tidak masuk di saf sholat. Di belakang dulu. Atau di pinggir-pinggir dulu. Sampai yang itu. Seperti itu ya. Kitanya aja yang head ya. Jadi ketika kita datang, kita tidak masuk dalam saf. Di pinggir aja dulu sampai misalnya kita lihat penuh ya. Kalau emang ini kita mundur gitu kan. Kan datangnya itu ya bergelombang ya. Maka kita posisinya di belakang ya. Jadi jangan masuk dalam saf. Belakang aja biar mereka pulangnya cepat. Itu susah juga sih. Apa namanya ini juga untuk memahami ya kan. Ya itu. Iya, harusnya kan mau sholat ya dulu aja. Ya betul, makanya butuh itu ya, butuh ada panitia yang mengatur ya. Panitianya udah ngatur, orangnya keke. Iya. Karena nggak tahu. Iya, nggak tahu hukumnya, ya. Iya.
Padahal itu tiap tahun dikerjakan. Ya, setiap nggak sholat ya udah di belakang aja. Ya. Nah, iya boleh gitu. Di belakang. Yang apa namanya mau nggak bisa sholat, anak kecil juga kan. Ya. Jadi ya berangkatnya tadi ya ke tempat sholat. Ya. Tadi ya makanya tuh tadi ada emang dibuat face khusus untuk yang head gitu ya di belakang paling belakang. Nah kemudian sholat id dikerjakan tanpa dikumandangkan azan dan iqomah. Ya, tidak ada azan dan tidak ada iqomah. Berdasarkan dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lam yakun muadzin yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak pernah dikumandangkan azan pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ya, jadi tidak ada. Nah, perempuan boleh bertakbir dan bersuara, nggak apa-apa. Bukan aurat, nggak boleh, tetap kita bertakbir ya, sewajarnya aja, nggak usah teriak-teriak keras gitu ya. Tapi semua kita pelan aja, kalau semua bertakbir dengan serentak itu merinding, ya. Benar-benar luar biasa. Allah senang sekali tuh ngelihatnya, betapa Allah dibesarkan namanya. Ya. Nah, kemudian tidak ada satupun dalil yang menetapkan adanya sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat Id. Ya, jadi pas kita mau sholat Id, mau duha dulu gitu atau nggak usah. Ya, udah hari itu spesial, udah adalah sholat Id. Nah, kan jangan awali sholat Id itu dengan duha kah atau misalnya itu, iya. Jadi hari itu pokoknya tidak diiringi dengan sholat, udah. Pokoknya hari itu, ya. Ya, jadi tidak ada satupun dalil yang menetapkan adanya sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Id. Ya. Kenapa? Iya. Sebaiknya udah, tidak ada yang mengiringi. Iya, sholat Jumat aja ini. Nah, sholat Jumat kan jadinya udah, sholat Jumatnya jadi enggak, udah sekalian. Ya. Enggak ada tahiyatul masjid, enggak ada, udah tidak ada yang mengiringi, ya, tidak ada sesudahnya maupun sebelumnya. Nah, jadi kalau Idul Adha dan ya udah kita nggak perlu lagi misalnya sholat duha gitu ya, atau sesudahnya sholat duha nggak perlu, udah, karena tidak ada dalil untuk itu. Nah, sahabat tidak pernah mengerjakan 1 rakaat pun sholat sunnah, tuh ya. Sahabat tidak pernah mengerjakan 1 rakaat pun sholat sunnah sebelum maupun sesudah sholat Id. Jadi adanya nanti sholat wajib zuhur gitu ya. Jadi sebelumnya dan sesudahnya tidak ada sholat sunnah. Ya sudah, berarti hari itu ya kita prek dulu duhanya, suruknya prek dulu, karena hari itu ada sholat yang istimewa yaitu Id. Ya, jadi seperti itu sunnahnya, karena tidak ada dalil ya. Hal-hal yang dulu sahabat misalnya sholat tahiyatul masjid kah atau sholat syuruk kah atau duha, tidak ada ya. Nah, jadi ini harus perhatikan. Nah, kemudian hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Id fasalli raqataini lam yusalli qablaha wala ba'dahuma. Ya, rawahu jamaah. Ya, jamaah. Rasulullah pernah berangkat untuk menunaikan sholat pada hari raya, lalu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat Id dan tidak mengerjakan sholat yang lain sebelum maupun sesudahnya. Dalilnya jelas ya, dalilnya jelas tidak ada. Ya, sholat sunnah baik sebelum maupun sesudah. Ya sudah, kita fokus di sholat Id itu menggantikan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, ya, seperti itu. Ya, orang yang meninggalkan atau mengerjakan sholat Id bagaimana nih? Sholat Id merupakan amalan sunnah mu'akadah bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Ya, musafir berhenti dulu cari tempat sholat di lapangan yang diadakan. Ya, baik dikerjakan dengan berjamaah maupun sendirian. Baru dengar ya?
sholat id sendirian. Maupun sendirian di rumah, masjid atau tempat sholat lainnya. Nah ini, dibolehkan bagi wanita muslimah mengerjakan sholat 2 rakaat di rumah apabila dia tidak ikut sholat berjamaah. Jadi boleh, Bu. Ya, juga dibolehkan baginya mengerjakan sholat id kapan saja sampai 3 hari pada hari raya Idul Fitri dan 4 hari pada hari raya Idul Adha. Jadi kalau kita tertinggal sholat berjamaah, sholat Idul Fitri, kita boleh sholat Idul Fitri sendirian. Belum pernah dengar ya? Boleh. Ya, bahkan diperbolehkan sampai 3 hari sesudah sholat Idul Fitri. Jadi saking nggak boleh ditinggalkannya gitu ya. Jadi boleh. Nah kita misalnya terlambat nih, sholat kan banyak tuh yang telat gitu ya. Ya jangan berarti nggak meninggalkan, udah kerjakan aja. Misalnya sekeluarga ya berjamaah sekeluarga. Ya, kalau nanti mau kerjakan di rumah boleh, kerjakan di rumah. Iya, dengerin khutbahnya, baca doa. Misalnya terlambat nih, kan banyak tuh ya orang-orang udah ini terlambat datang. Jangan ditinggalkan. Kerjakan, apakah kerjakan saat itu atau nanti di rumah, boleh. Ya. Bahkan kalau untuk Idul Adha 4 hari. Artinya kan sama syuruknya sama tasyriknya ya. Jadi hari itu ditambah 3 hari tasrik. Ya, artinya jangan sampai meninggalkan. Kalau emang terlambat berjamaah, maka bukan berarti dia boleh meninggalkan, tetap boleh kerjakan berjamaah dengan keluarga kah atau dia sholat sendiri, gitu ya. Ya baru tahu ini, ya insya Allah. Jamnya sama. Jamnya sama, jamnya sama. Iya, tapi misalnya jedanya nggak terlalu ini, boleh hari itu juga atau besoknya, ya, besoknya sebelum zuhur, sebelum zuhur, boleh dikerjakan di rumah. Tadi tertinggal akhirnya dengerin khutbah dulu gitu ya. Nah nanti di rumah dikerjakan boleh, ya. Nah jadi tadi ya, bahwa diperbolehkan bagi yang mengerjakan sholat id kapan saja sampai 3 hari pada hari Idul Fitri. Ya, sedangkan 4 hari pada Idul Adha. Ya. Akan tetapi yang lebih afdol mengerjakan sesegera mungkin. Ya pasti itu afdol. Ini kan darurat ya, yang terlambat atau dia saat itu misalnya apa sih yang darurat? Misalnya seorang dokter yang harus operasi yang genting banget gitu ya, dia harus mengoperasi dan perawat-perawatnya juga gitu ya, nggak bisa tuh mengerjakan idul, jangan berarti tinggalkan, bisa sholat gitu. Di hari besoknya kah atau hari itu selesai operasi, kalau dia waktunya sebelum zuhur masih boleh ya, jadi tidak ditinggalkan ya. Tentu ini adalah untuk bagi hal-hal yang darurat ya, jangan sampai meninggalkan sampai diperbolehkan ya, seperti itu. Sifat sholat Aid pada sholat rakaat pertama takbir berapa kali? 7 kali ya. Dan rakaat kedua 5 kali takbir ya. Baiknya setelah Al-Fatihah di rakaat pertama bacaannya jahar, dibaca oleh imam dengan keras, membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, itu yang terbaik ya. Kalau mengikuti Rasulullah ya, bacaannya adalah surat Al-A'la. Sedangkan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ghasiyah ya. Ya, sebenarnya ya. Jadi kemudian antar sholat ya, tadi antar takbir itu ya, membaca apa Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak baca boleh. Boleh kalau nggak baca ya, sunnah ya. Nah, disunahkan bersedekah bagi kaum wanita
pada hari Idul Fitri. Tapi ya, bahwa sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, dari Jabir bin Abdullah bahwa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri fa yusalli fa bada bis salati summa khataba falamma faragha nazala ya. Ya, Nabi mengerjakan sholat pada hari raya Idul Fitri. Pertama beliau mengerjakan sholat lalu berkhutbah. Ketika selesai khutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kaum wanita. Lalu mengingatkan mereka sedang beliau dalam keadaan bersandar pada tangan Bilal. Kemudian Bilal mengembangkan kain jubahnya untuk selanjutnya para wanita itu meletakkan sedekah di dalamnya. Apakah itu zakat fitrah? Tanya Jabir kepada Atha. Tidak, akan tetapi ini adalah sedekah yang dikeluarkan pada hari tersebut. Ya, jadi benar tuh kalau panitia mengelilingkan tromol, ya. Tapi tidak membiasakan sedekah pada pengemis di hari raya. Tidak boleh. Kenapa? Karena gini. Jadi kita bersedekah untuk yang disiapkan oleh masjid ya, musola itu kita sedekah. Ya, sebagaimana tadi Rasulullah memerintahkan Bilal untuk membentangkan ininya jubahnya, kemudian ada yang naruh cincin, ada yang ini ya, para wanita muslimah, ayo wanita bersedekah gitu. Ya, jaga dirimu dari api neraka meskipun dengan 1 biji kurma gitu. Wanita disuruh banyak bersedekah gitu karena wanita itu banyak penghuni neraka ya. Jadi disuruh kita banyak bersedekah. Rasulullah, ayo bersedekah pada hari raya ini. Tapi tidak bersedekah pada pengemis ya. Jadi jangan sampai Idul Fitri itu kan hari kemenangan, hari raya, hari kegembiraan, kemudian pengemis-pengemis ini yang notabene-nya menjadikan ngemis itu sebagai profesi, padahal di kampungnya rumahnya mewah, kaya mereka. Dan mereka sengaja ke Jakarta ya dinaikin pakai mobil pick up, diturunin di masjid ini, turunin, terkoordinir mereka. Kita tidak memberi pada mereka. Kenapa? Karena mereka kan muslim. Hari itu nggak boleh ngemis. Semuanya harus bergembira. Harus merayakan hari kemenangan gitu. Jadi nggak boleh ada yang ngemis hari itu. Maka jangan biasakan. Jadi budaya mereka itu supaya kita putus. Supaya mereka tidak terbiasa hari Idul Fitri. Mereka kan orang Islam, kok mereka nggak gembira? Kok nggak ikut sholat? Ya kan? Kok mereka begitu masih tetap ngemis? Kenapa disuruh zakat? Kenapa zakat fitrah itu diberikan? Supaya hari itu tidak ada yang nggak makan sehingga mereka tidak mengemis. Itu tujuan zakat. Mereka udah dapat zakat. Ya. Jadi jangan kasih pengemis di 2 hari raya itu. Kalau sedekah, sedekahlah untuk masjid. Ya, untuk panitia, untuk pembangunan dan lain sebagainya. Tidak bersedekah kepada pengemis-pengemis. Apalagi pengemis ya, mereka muslim. Harusnya mereka juga sama kita, sholat, bergembira. Ya, mereka dapat zakat fitrah sehingga mereka untuk 1 hari ini jangan ngemis gitu, jangan sedih gitu. Semuanya gembira, ada makanan yang bisa dimakan hari ini, kan gitu. Makanya ya, nggak boleh. Nah, kemudian tadi menempuh jalan yang berbeda. Tadi sudah ya. Apabila berangkat sholat id, Nabi menempuh jalan yang berbeda dengan jalan yang beliau tempuh pada saat pulang. Riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian permainan, perayaan, nyanyian, dan makan-makan di hari raya. Nah, jadi hari raya itu spesial. Saking kita disuruh bergembira di hari itu, maka yang tadinya nggak boleh di hari raya boleh. Ya, tidak ada larangan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak makanan dan minuman pada hari raya. Wih, demen banget ibu-ibu ya. Padahal kalau sekarang kita bikin nastar, semua rumah ada nastar. Akhirnya cuma yang makan keluarga sendiri. Kita juga gitu ya. Gitu ya. Kalau orang dulu tuh ke rumah mesti harus makan ya. Budaya dulu ya. Jadi tamu yang datang tuh harus makan gitu. Kalau kita kan sekarang orangnya maunya simple ya. Ya. Jadi kalau dulu tuh harus makan, kita ke rumah siapa harus makan, sampai kenyang banget ya. Jadi ya, diperbolehkan memperbanyak makanan dan minuman pada hari raya. Mengadakan permainan pada hari raya. Jadi boleh tuh hari raya tuh bikin
permainan buat anak-anak biar mereka senang gitu, bikin lomba-lomba apa gitu ya. Itu dibolehkan di hari raya karena hari itu disuruh bergembira. Ya, tidak ada larangan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau menceritakan ya pernah ada beberapa orang Hasyabi yang bermain di dekat Rasul pada hari raya. Jadi mereka tuh main tombak gitu ya. Lalu aku menyaksikannya di atas pundak beliau. Mesra banget ya. Jadi di sininya Rasul nyaksikan permainan orang-orang Hasyabi ya. Dan beliau pun melebarkan bahunya untukku. Maka aku pun menyaksikan mereka hingga aku merasakan puas. Dan setelah itu aku kembali pulang. Jadi jadi kita boleh tuh hari raya itu kita ngadain acara pentas-pentas, lomba-lomba gitu ya. Gitu yang misalnya kontes apa gitu ya, yang bahagia yang ini. Bahkan diperbolehkan musik ya pada hari Idul Fitri bergembira. Nah, ini hadisnya lagi ya, bahwa Abu Bakar. Nah, pernah dakhala alaina Abu Bakar fi yaumi Id wa indaha jaratani yadhkurani yauma yubatsu yauma qutila fihi sanaduhul ya fa khazrati faqala Abu Bakar ibadallah amazuru syaiton qalaha thalathan ya. Abu Bakar pernah masuk melalui kami pada hari raya. Sedang bersama kami dua orang wanita yang tengah bernyanyi-nyanyian. Bernyanyi ini perempuan. Di mana Rasulullah tengah berbaring di atas tempat tidur beliau sembari menghadap ke tembok. Jadi Rasul nggak lihat perempuan yang nyanyi ya gitu ya. Artinya nggak mantengin yang sedang perempuan nyanyi. Jadi Rasulullah tiduran, wajahnya menghadap ke dinding. Kemudian sembari masuk Abu Bakar berkata, seluring setan berada di samping Nabi gitu kan, pakai seluring, nyanyi-nyanyi. Tentunya Abu Bakar nanya, ini seluring setan kok ada di samping Nabi? Ya. Kemudian sembari masuk ya di samping Nabi, maka Rasulullah pun berbalik mengarahkan wajahnya kepada Abu Bakar seraya berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan inilah hari kegembiraan bagi kita. Yang seluring itu nggak boleh, musik-musik nggak boleh. Saking hari itu hari raya, kita boleh tuh misalnya hari raya nyetel lagu-lagu. Ya tentu kita sesuaikan ya lagu qasidahan, lagu nasyid ya. Kita setel lagu-lagu nasyid yang bahagia itu boleh. Kita nyanyi-nyanyi gitu ya. Yuk kita nasyidan, nyanyi bareng-bareng. Itu benar-benar diisi dengan kegembiraan hari itu. Ya, jadi Rasulullah tidak melarang. Yang Abu Bakar tanya, ini seluring setan. Kan seluring itu kan seluring setan ya, suara itu. Terus perempuan nyanyi ya, walaupun Rasulullah tidak melihat ya, Rasulullah menghadapkan wajahnya ke tembok sambil tiduran. Ya. Dan ini itu adalah pengecualian dibolehkan karena hari raya adalah hari kegembiraan. Jadi nggak boleh ada yang sedih, nggak boleh ada yang ngemis. Ya, nggak boleh ada yang ngemis, nggak boleh ada yang semua disuruh gembira. Dan juga tidak boleh berziarah bid'ah. Nah ini ya, ini satu budaya yang harus dihapus. Ya, bahwa ziarah kubur pada hari raya merupakan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsepnya apa coba? Konsepnya bahwa hari raya itu hari kegembiraan. Nyanyi-nyanyi yang tadi yang nggak boleh. Musik yang nggak boleh jadi boleh, ya kan? Disuruh gembira-gembira, bikin lomba-lomba, perayaan-perayaan. Ada yang misalnya penampilan tombak, ya kayak tadi Hasyabi, ya orang tampil nari dengan tombak, itu dibolehkan. Ya, maka kenapa konsepnya tidak boleh berziarah di hari raya? Ya, nah. Ziarah kubur pada hari raya bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Nah, karena Id adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Sedangkan ziarah kubur adalah membuat suasana jadi duka. Itu yang membuat gak boleh, ya.
Nah, untuk itu sebaiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW ya. Jadi kalau masih ada yang budaya seperti hentikan. Kalau mau ziarah besoknya, ya. Ini banyak masyarakat kita. Mohon maaf ya. Misalnya, nah, kalau nyekar sebelum Idul Fitri nggak apa-apa, sebelum dan sesudah boleh. Tapi di hari Idul Fitrinya itu nggak boleh. Saya pernah tuh, saya tinggal di Rawageni itu berapa tahun ya? Udah 14 tahun. Itu setiap Idul Fitri nggak pernah ketemu sama RT-nya. Karena setiap kita ke sana lagi di makam. Jadi bertemu dengan ini lebih utama dengan tetangga, gembira gitu. Bukan mengisi Idul Fitri dengan kedukaan. Itu berbeda konsepnya. Hari ini bahkan tadi ya, musik boleh, ya kan? Nyanyi-nyanyi boleh, pertunjukan. Jadi hari itu harus di-setting benar-benar bahagia. Maka jangan melakukan hal-hal yang tadi bisa merusak kebahagiaan seperti ngemis gitu. Nggak boleh ngemis karena hari itu semua harus bergembira. Kamu kan udah dikasih zakat fitrah, ada makanan yang bisa kamu makan hari ini, gitu. Jadi konsepnya ke sana. Ini hari raya, hari kegembiraan, tidak boleh mengisinya dengan kesedihan, ya. Ya mungkin kesedihan yang natural aja ya, tiba-tiba ingat ibu kita yang udah meninggal nangis, ya itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi segera, kan pasti sedih kan. Nangis kan, saya ingat ibu, ingat bapak, nangis. Ya, tapi jangan kemudian, itu kan spontan aja, fitrah ya. Jangan kemudian yuk kita ke kuburan. Akhirnya kita membuat suasana jadi duka. Padahal ini hari kegembiraan. Nah itu ya Bu ya. Nah tolong nih, ini budaya yang harus diluruskan, disesuaikan. Jangan membenarkan yang biasa. Ya, ini udah kebiasaan tapi Iya, kan merusak. Jadi baiknya tinggalkan tuh. Karena tidak ada, iya. Makanya sebelum kalau ilmunya belum tahu ya sudah pasti tapi setelah paham ilmunya, jangan kita menjadi bagian orang yang kemudian melestarikan budaya seperti itu. Bukan nggak boleh ziarah, boleh. Tapi jangan di hari raya. Ini hari kegembiraan. Besok boleh silakan. Kalau Idul Fitri kan besoknya udah sama aja. Kan puasa itu ibadah, kenapa nggak boleh di hari tasyrik? Karena Allah ingin di hari itu hari makan dan minumnya kalian. Kamu seneng ngumpul-ngumpul nyate gitu. Allah pengen begitu sambil kamu bertakbir, mengagungkan Allah gitu. Maka sampai puasa aja diharamkan kan. Karena 4 hari itu umat Islam lagi banyak hewan kurban, makan-makan, besok ngumpul nyate, besok lagi ngesop kambing, besok lagi. Ya, itu Bu, ya konsepnya. Ya, jadi gitu ya. Jadi hari Aidain, hari kegembiraan itu ya tadi. Makanya kalau di Idul Adha aja, puasa aja yang ibadah jadi haram. Sama. Ketika sesuatu yang dilarang, di Idul Fitri dilarang berziarah. Kalau mau ziarah besok, besoknya nggak apa-apa. Atau sehari sebelumnya boleh. Yang penting tidak di hari rayanya. Karena hari raya itu hari kegembiraan, hari kebahagiaan. Ya, maka sebarkanlah kegembiraan, ya. Ibu misalnya di rumah nyetel musik nasyid atau lagu-lagu kebahagiaan, itu disuruhnya begitu. Jangan mengisi dengan kedukaan, ya. Jadi tradisi yang belum sesuai dengan syariat, kita mulai upayakan sesuaikan. Iya, ya. Seperti itu ya. Ziarah kubur pada hari raya. Itu saya sering gitu. Jadi setiap ke rumahnya nggak ada di makam. Itu 14 tahun nggak pernah ketemu setiap Idul Fitri. Karena setiap kita ke situ sedang di makam. Lagi di makam gitu. Jadi warganya malah nggak ketemu sama RT-nya. Ya begitulah. Iya begitulah. Iya, makanya semua itu yang bisa merubah kan ilmu. Kalau kita insya Allah ada ilmu, akan jadi sesuaikan dengan ilmu.
Ya. Jadi seperti itu ya, ini ya. Nah, ya tadi ya yang nyanyi-nyanyi malah boleh, makan-makan, ibu bikin ketupat, bikin rendang, bikin itu malah boleh kayak gitu karena disuruh gembira. Pakai baju aja disuruh yang terbaik ya, yang terbaik. Mengembirakan anak-anak, ngasih ampau gitu. Senang kan anak-anak, puasanya batal berapa? Full Bu. Oh, dapat segini yang full. Kamu batal berapa? Gitu kan anak-anak digituin senang. Batal 5, yang batal 5 10.000, yang batal ini. Nah, kita bagi-bagi tuh. Dan anak-anak itu kan Masya Allah, ya anak-anak itu pasti senang hati kalau datang ke rumah kita. Kalau kita biasa ngasih ampau kan semua pada ke rumah itu yuk. Ya Allah, itu bahagia. Dan kita edukasi anak, ya siapa yang full segini gitu, ayo kasih gede gitu. Siapa yang batal gitu ya. Tahun depan full ya puasanya, iya bu gitu udah. Ya Masya Allah ya. Kita atau yang rajin bikin souvenir atau ya Allah bahagia. Keren banget ya. Nah itu ya. Kemudian mengucapkan selamat pada hari raya. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqay yaumal 'id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Jadi Masya Allah. Nah ini katakan taqabbalallahu minna wa minkum. Apabila para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada hari raya, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, artinya semoga Allah menerima ya ibadah saya, ya ibadah kami dan ibadah kamu semua, gitu ya. Jadi Ramadan, ibadah Ramadan yang kita kerjakan, maka dia itu saling mendoakan semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan ya. Kemudian minal aidin wal faizin ya. Nah, itu ucapan-ucapan ya, bahkan dari ucapannya ya itu diajarkan bagaimana kita bergembira, ucapan apa yang harus kita ucapkan di hari raya itu ya, semuanya ada contohnya dari Rasulullah. Dan hal-hal yang tadi dilarang sebaiknya kita tinggalkan ya. Kita mulai paham, nggak boleh, berarti bukan nggak boleh ziarah, silakan ziarah tapi jangan lakukan di hari raya karena itu hari kegembiraan ya, seperti itu. Jadi lakukan sebelumnya atau sesudahnya ya, supaya tadi tidak merusak suasana bahagia, suasana gembira ya, itu seperti itu. Ya, Ibu-ibu, Umi cukupkan materi kita tentang Aidain. Ya, semoga hal-hal yang mungkin belum sesuai bisa kita sesuaikan ya. Kalau selama ini kalau ada yang head, waduh jaga rumah ya Neng ya, benar nih ini tuh belum dirapiin, nanti angetin ya rendangnya ya Neng ya. Kalau seneng kalau ada yang head, nih sini, ntar rendang angetin ya gitu. Sayur godok ntar angetin ya. Jadi kita pulang seperti itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa-apa yang telah kita kaji hari ini memberikan manfaat ya ibu-ibu ya. Dan salah satu ya cara kita oleh Allah dikehendaki menjadi orang-orang yang baik, hamba-hamba yang baik adalah Allah pahamkan kita terhadap fikih. Wa may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, jadi kalau Allah menghendaki hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang baik, maka Allah pahamkan dia terhadap fikih. Paham agama, paham syariat gitu ya. Sedikit demi sedikit yang tidak sesuai kita tinggalkan, kita kerjakan yang sesuai. Jadi hidup kita ini benar-benar dipimpin oleh ilmu. Selain iman juga ilmu. Ilmu ini menjadi komando ya, komandan ya bagi semua aktivitas kita. Itu saja dari Umi, mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memberi pemahaman kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan